Saat itu Kisil baru saja terbangun lalu ia melihat Haoyu yang masih tertidur lelap. Sambil memandangi suaminya Kisil pun mencium Haoyu yang akhirnya membuat Haoyu ikut terbangun juga. Dan kemudian mereka pun bersiap-siap bersama. Apa yang mereka lakukan itu sangat terlihat seperti pengantin baru. Setelah itu Kisil dan Haoyu mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah. Tingkah Suan dan Chen memang selalu terlihat ceria dan mengemaskan. Di sekolah ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Chen namun Chen tidak mengenali wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah Jin. Jin bersikap ramah dan baik pada Chen. Ia juga terlihat sangat mengenali Chen karena beberapa tahun yang lalu hubungan Chen dan Jin memang sangatlah dekat. Chen, 想起来了吗？我现在已经5岁了，不是小孩。 Di toko perhiasan Fanny, Kisil dan rekan kerja yang lain sedang melihat video Jin. Ternyata Jin adalah artis yang sangat terkenal dan meraih banyak prestasi sejak masa mudanya. Tanpa disadari Tong pun datang dan langsung menegur para pekerjanya yang malah tidak fokus bekerja. Kisil pun jadi sasaran amarah Tong karena ia malah membicarakan Jin. Di sisi lain Haoyu diminta untuk bertemu dengan Jin karena urusan pekerjaan. Di saat yang bersamaan Tong pun datang menemui Haoyu. Di sana Tong sangat tidak setuju karena Jin yang ditunjuk sebagai juru bicara perusahaan mereka. Ternyata ada sesuatu di masa lalu antara Haoyu dan Jin namun saat itu Tong bersikap baik dengan mengingatkan Haoyu bahwa dirinya sudah menikah dengan Kisil. 你的妻子是齐思乐，你首先是一个女人的丈夫。 Setelah itu tanpa disengaja Haoyu dan Jin saling berpapasan namun Haoyu bersikap seolah mereka tak saling kenal tetapi Jin sangatlah mengingat Haoyu. 接待一下，好。 Pada scene yang berbeda di rumah Chen terlihat sangat murung sampai Suan merasa ada yang berbeda dari kakaknya itu alhasil kakek buyut langsung ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Chen pun bercerita jika ia merasa telah mengkhianati ibunya sebab ada seorang perempuan yang menemuinya tadi di sekolah namun ia tidak mengenai wanita tersebut dan langsung mengusirnya pergi. Di perusahaan Haoyu dan Jin sudah berada di ruangan rapat bersama para sekretarisnya. Saat itu Haoyu benar-benar bersikap layaknya rekan kerja walaupun di masa lalu mereka pernah ada dalam sebuah hubungan. Berbeda dengan Jin, ia terus saja memancing hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu mereka. 我觉得两者应该结合一下，到底是因为什么？失陪了。 Kemudian di toko perhiasan Fanny Man kembali datang ke toko tersebut dan ternyata desain perhiasan yang dibuat Kisil sangatlah populer di kalangan teman-temannya alhasil ia menawarkan Kisil untuk menjadi asisten desainernya. Di saat yang bersamaan Tong juga ada di sana dan mendengar semua percakapan mereka alhasil Tong langsung tidak terima jika Kisil mendapatkan pekerjaan lain akhirnya di saat itu juga Tong mengatakan jika Kisil sudah menjadi desainer resmi perhiasan Fanny, sontak saja hal itu membuat Kisil terkejut dan kebingungan. 设计部门那边准备一下藤间办公室给你。恭喜升职！ Beberapa waktu kemudian acara peresmian dan penandatanganan kerja sama duta citra perusahaan Haoyu dan Jin pun dilakukan. Banyak sekali penggemar Jin yang turut hadir di sana, maklum saja karena ia adalah artis dan pemain snooker wanita terbaik di dunia dan sangat percaya diri. Tak hanya itu Kisil juga terlihat sangat mengagumi Jin. Lalu pada saat acara wawancara berlangsung lagi-lagi Jin menyinggung perihal sebuah cinta dan janji yang pernah ia korbankan demi pencapaian di dunia entertainment tapi ia tak pernah menyesal akan semua itu dan sekarang ia telah kembali dan akan terus maju untuk mendapatkan kembali apa yang hilang darinya. 听说他为了事业失去了初恋。 Setelah acara selesai Kisil meminta Haoyu untuk mengambil beberapa foto dirinya bersama Jin. Kemudian di hadapan Kisil, Jin meminta Haoyu untuk berbicara dengannya karena ia sudah bertemu dengan Chen. Tak hanya itu Jin juga meraih tangan Haoyu sembari mengatakan jika ia merindukan Haoyu. Kisil yang menyaksikan itu semua terlihat kebingungan dan langsung memperkenalkan jika dirinya adalah istri Haoyu. 也很想你。不好意思，金小姐，浩宇的妻子。 Jin yang baru mengetahui hal itu terlihat sangat terkejut. Agar tidak semakin runyam Haoyu pun langsung mencoba menghindar dan membawa Kisil pergi.
Kemudian di mobil saat Haoyu berusaha menjelaskannya, Kisil malah menghindar dengan mengatakan jika Lee mengajaknya untuk bertemu. Di saat yang bersamaan Haoyu juga menghubungi Jun sahabatnya untuk memberitahu jika saat itu ada keadaan darurat. Setelah itu Kisil dan Lee pun bertemu di sebuah bar. Di sana mereka saling bercerita perihal apa yang sedang terjadi. Kisil memberitahu Lee jika ibu kandung Chen sudah kembali sebab ia mengira jika Jin adalah ibu kandung Chen. Lee yang mendengar hal tersebut sedikit terkejut. Di saat yang bersamaan Tong menghubungi Kisil dan ia ingin menemuinya untuk membicarakan mengenai Jin dan Haoyu. Tak berselang lama Tong juga sudah bergabung bersama mereka. Tanpa disadari Tong sudah sedikit mengubah sikapnya, ia bahkan memberitahu Kisil perihal masa lalu Haoyu dan Jin. Ternyata mereka adalah cinta pertama antara satu sama lain. Mereka kenal sejak SMA dan berkencan saat di perguruan tinggi, tapi keluarga Haoyu menentang hubungan mereka karena Jin bukan berasal dari keluarga yang hebat. Tong juga memberitahu jika Jin sangatlah licik, ambisius tapi terlihat seperti kelinci kecil yang lugu. Lebih lanjut Tong menjelaskan bahwa pada akhirnya Haoyu melamar Jin yang membuat kakek Haoyu menyetujui pernikahan mereka berdua. Tapi setelah itu Jin pergi ke luar negeri untuk pelatihan dan mencampakkan Haoyu begitu saja. Dan ternyata Jin bukanlah ibu kandung dari Chen. Situasi saat itu membuat mereka menjadi hilang kendali sampai mereka menjadi sangar mabuk. Alhasil Haoyu, Haojun dan Haiking menjemput para wanita itu dan membujuknya untuk kembali ke rumah. Haoyu pun sedikit memarahi Tong karena mengajak Kisil dan Lee minum-minum sampai mabuk. Keesokan harinya Haoyu mengelus dan mencium kening istrinya yang masih tertidur pulas. Tak berselang lama Kisil terbangun sebab notis dari sebuah grup. Ketiga wanita itu terus bertanya-tanya siapa yang membawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Di perusahaan Haoyu kembali diminta untuk bertemu dengan Jin, namun ternyata pertemuan mereka kali ini berbeda sebab Jin yang terus memaksa ingin bicara tentang hubungan mereka. Saat itu Jin menjelaskan pada Haoyu mengapa dulu ia tega meninggalkan Haoyu demi karirnya. Semua itu dilakukannya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Haoyu, namun Haoyu mengatakan bahwa sekarang ia sudah menikah. Dan Haoyu tidak terlalu menanggapi pertanyaan Jin. Setelah itu Jin menemui kakek Haoyu, ternyata Jin masih kepo perihal pernikahan Haoyu, namun kakek Haoyu tidak begitu mau menanggapinya. Dan di sisi lain Kisil sangat terpukau saat pertama kali melihat ruangan kerja baru miliknya sebagai desainer perhiasan Fanny. Tak lama kemudian Jin menelpon Kisil dan mengajaknya bertemu.这份钟